Shalom, selamat pagi pada teman-teman, saudara-saudari seiman di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena begitu anugerahnya tiada terbatas, kasihnya tidak terputus, meskipun ada berbagai tantangan, rintangan yang saya hadapi dalam perjalanan hidup ini. Tetapi begitu pertolongan Tuhan, bimbingan dan anugerah Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan saya. Sehingga pagi ini dengan sehat dan walafiat, puji Tuhan. Jadi teman-teman yang dimana saja Anda berada hari ini, saya bisa membagikan salah satu kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama membuka, yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Artinya kita sebagai anak yatim piatu, mono, janta, di hadapan manusia tidak berfungsi. Di hadapan manusia atau pantangan manusia, kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu yang kita bisa memikirkan. Namun di hadapan Tuhan berharga, karena kita manusia berharga di mata Tuhan. Sehingga kita adalah orang janta, miskin, dula, yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari hari ini, sebentar, besok, sampai kapanpun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan menyatakan bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Itu adalah salah satu hal yang Tuhan memberikan kita, supaya kita juga pegang Tuhan itu dengan segenap jiwa kita, segenap hati kita, mempersembahkan kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada manusia, karena manusia tidak punya apa-apa. Tetapi bersandarlah kepada Allah, bersandar kepada Yesus, bersandar kepada Roh Kudus. Adalah di dalam mereka ada jalan solusi bagi kita. Dan Tuhan menyatakan sama bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia itu bisa mustahil kapan saja. Walaupun dia punya anak, tetapi dia bisa lupa juga. Walaupun dia punya kakak, dia punya adik, bisa lupa. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi kita manusia. Ingat, kata-kata itu adalah kata-kata yang bisa kita memaklumi dalam individu, dan itu menjadikan salah satu pedoman hidup kita, saudara-saudari yang dimana saja Anda berada. Jangan memiliki kesombongan terhadap siapa saja. Kesombongan di mata Tuhan tidak, orang-orang yang kesombongan di mata Tuhan tidak terhitung, teman-teman. Tetapi Tuhan terhitung adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati terhadap Allah.
terhadap manusia atau terhadap sesama. Nah, itulah Tuhan dipakai. Maka pagi hari ini kita bisa berdoa, belajar berdoa, dan kita bisa memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Karena kebaikan Tuhan itu lebih. Sehingga kita membalas kebaikan Tuhan adalah hanya mengusap syukur dalam segala hal. Salah satu ayat yang mengajak kepada kita dalam Matius 6 ayat 33 menyatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditampakkan kepadamu. Nah itu, saudara-saudari yang seiman. Ketika selagi hidup ini kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, saudara-saudari. Dengan segenap hati kita. Membuktikan dengan hati kita. Cari Tuhan dari awal. Mencari Tuhan, maka Tuhan tampakkan jabatan, Tuhan tampakkan hikmat, Tuhan tampakkan makanan, Tuhan tampakkan minuman, Tuhan tampakkan iman, Tuhan tampakkan segala sesuatu yang kekurangan dalam kehidupan kita, Tuhan tetap akan ditampakkan kepada kita. Maka teman-teman, jangan di mana saja Anda berada, di mana saja Anda tinggal, di mana saja Anda minum, di mana saja Anda beristirahat, jangan lupa Yesus Kristus. Jadikan Yesus Kristus adalah pribadi hidup kita dalam perjuangan ini. Karena tidak ada selain dari Allah, selain dari Yesus, selain dari Roh Kudus yang bisa menghibur kita adalah hanya Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Tuhan Allah. Tidak ada nama lain di dunia ini. Tidak ada nama lain yang bisa diselamatkan kita di dalam dunia ini. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Tetapi menyelamatkan kita adalah hanya Tuhan Allah. Tidak ada selain dari Tuhan. Maka teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang di mana saja Anda berada, zaman sekarang ini adalah zaman akhir zaman. Zaman sangki. Maka Anda tidak boleh hidupnya biasa-biasa. Tidak boleh hidupnya biasa-biasa. Tetapi hidup kita berpatokan kepada Tuhan. Mendoakan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak mengizinkan kepada Allah. Tidak mengizinkan kepada Allah. Melakukan kejahatan itu kita harus berdoa. Mengambil sikap kita. Mengambil sikap kita kepada Allah. Supaya orang-orang itu bisa bertobat. Orang-orang yang selalu menakiti hati orang lain. Tidak kalah maknanya saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita berpatokan kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang sempah dalam setiap hidup kita. Pribadi kita. Tuhan dia adalah menjadi motivator kita. Menjadi salah satu pedoman hidup kita. Dia yang mencari Bapa kita. Walaupun Bapa kita dipanggil oleh pemiliknya sendiri. Kita miskin. Kita janta. Kita yatim piatu. Sabar, sabar, sabar dan sabar. Bersabarlah. Tetapi berdoa dengan iman. Mengantarkan Tuhan itu terutama. Memuliakan Tuhan itu terutama. Karena Tuhan menyatakan tetaplah berdoa. Mengusap syukurlah dalam segala hal. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga. Dan jangan padamkan roh itu. Jangan padamkan roh. Artinya tidak boleh roh yang bernyala-nyala dalam hati kita. Kalau ketika kita tidak berdoa, itu mematikan roh yang ada di dalam hati kita, saudara-saudari.
Maka kita harus sebagai umat Tuhan, sebagai kita umat yang beragama, patut dan memuliakan Tuhan siang dan malam. Renungkan firman Allah itu dengan setia siang dan malam. Itu dah ada kehidupan kekal. Di dalam itu dah ada kehidupan kekal. Di dalam itu dah ada kekuatan. Di dalam itulah ada kekuatan yang bisa menghancurkan segala permusuhan, masalah di antara kita dan di mana saja dengan orang lain. Pasti Tuhan akan mengadakan segala persoalan itu. Maka saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Anda dan saya harus bergumul dengan hati yang tulus, dengan segenap hati. Nah, kesimpulan adalah jika selama hidup kita ini Anda menerima Yesus, itulah pribadi Anda. Saya menerima Yesus, itulah pribadi saya. Ayub katakan begini, mama dan bapa lahirkan saya sendiri, tidak apa-apa. Dan saya mau naik ke surga juga tidak apa-apa, tidak pakai apa-apa. Pakaian ini pun, topi ini pun tidak pakai apa-apa. Saya naik ke surga saya sendiri. Mama percaya di saya mau ikut mama, tidak kalah sistem itu. Bapak percaya di bapak yang saya mau ikut bapak. Cukuplah bapak percaya. Jangan berpikir, tetapi berusaha masing-masing. Mau mendapatkan pintu kerajaan Allah itu harus berusaha masing-masing ya teman-teman. Itu berusaha masing-masing. Di dunia ini banyak pekerja yang kita bisa melakukan. Itu untuk menikmati keluarganya, tetangganya, dan sekitar orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa membagikan berkat yang ada. Tetapi melalui kepercayaan kita, mengenai kita naik ke surga, tidak ada mewakili. Kalau saya tidak, siapa yang mau naik? Kalau saya tidak percaya, siapa yang mewakili saya? Tidak ada sama sekali. Ingat dan ingat saudara-saudari. Kita percaya Tuhan. Jangan asal-asal. Percaya Tuhan dengan tulus hati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini menjadikan salah satu pedoman hidup kita. Dan video ini teman-teman yang mau nonton sampai selesai firman Tuhan ini. Sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.